Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Nurifah Humaimah. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video mengenai Baghdad sebagai pusat pendidikan Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani, ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan Baitul Hikmah terbentuk masa-masa ilmu pengetahuan sebagai buah kebebasan berpikir. Baghdad mengalami kemajuan pesat dalam dunia Islam dikarenakan kepemimpinan Khalifah Abbasiyah yang menjadikan Baghdad sebagai pusat pendidikan Islam yang melahirkan berbagai perkembangan intelektual dan perkembangan di bidang fisik. Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, yaitu sebagai ibu kota, Baghdad mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Walaupun kota itu belum 50 tahun dibangun, kemegahan dan kemakmuran tercermin dalam istana Khalifah yang luasnya sepertiga dari kota Baghdad yang terbentuk bundar itu dengan dilengkapi beberapa bangunan sayap dan ruang audiensi yang dipenuhi beberapa perlengkapan yang indah. Dengan begitu, Baghdad sebagai pusat kota peradaban dan pusat ilmu pengetahuan, beberapa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan disebutkan sebagai berikut. Yang pertama ada bidang agama. Kemajuan di bidang agama antara lain dalam beberapa bidang ilmu, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, hadis, ilmu kalam, bahasa, dan fiqh. Yang kedua yaitu ada bidang umum. Dalam bidang umum antara lain berkembang berbagai kajian dalam bidang filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geometri, aljabar, aritmatika, astronomi, musik, kedokteran, kimia, dan sejarah. Lembaga-lembaga pendidikan yang mengantarkan dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan memiliki peran yang sangat pesat dalam mengantarkan dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat buku, tapi juga sebagai tempat belajar mengajar, saling bertukar informasi, dan berdiskusi. Observatorium dan rumah sakit. Pada masa dinasti Abbasiyah, observatorium dan rumah sakit digunakan sebagai tempat penelitian dan pembelajaran. Di samping tempat pengobatan, perkembangan ilmu astronomi dan kedokteran di dunia Islam mencapai puncaknya seiring dengan penerjemahan karya klasik ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga yaitu ada Masjid Khan, yang mana tempat pertama yang digunakan oleh umat Islam untuk melakukan proses pembelajaran. Masjid Khan sebagai lembaga pendidikan mengalami kemajuan pesat pada abad ke-10 Masehi. Yang keempat yaitu ada Ribat al-Zawiyah, yang secara harfiah berarti benteng. Dalam perkembangan ribat yang semula adalah benteng sebagai tempat belajar mengajar, penggunaan ribat sebagai tempat belajar dipelopori oleh penganut tasawuf. Mereka menggunakan ribat sebagai tempat untuk menjauhi kehidupan duniawi dan konsentrasi dalam ibadah. Yang terakhir yaitu ada madrasah. Pada masa Abbasiyah adalah hasil evolusi dan Masjid Khan sebagai lembaga pendidikan dan pusat ilmu pengetahuan. Baghdad semasa dalam pemerintahan Abbasiyah telah memenuhi cahaya ilmu dan telah membangkitkan seni dan budaya Islam dalam kota Baghdad. Adanya perkembangan intelektual Islam di mana Abbasiyah mendatangkan para tokoh-tokoh ilmu tinggi baik dalam bidang ilmu umum maupun agama, serta perkembangan peradaban di bidang fisik seperti pembangunan sekolah, madrasah, masjid, istana, dan pembangunan yang sangat bersejarah adalah perpustakaan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang dinamakan Baitul Hikmah. Keberhasilan tokoh-tokoh Islam dalam mengembangkan ilmu dan karya-karyanya, baik ilmu dinia seperti fiqh, tafsir, ilmu hadis, teologi, sampai dengan bidang keilmuan umum seperti astronomi, filsafat, sastra, sampai ilmu kedokteran. Keberhasilan dalam bidang keilmuan tersebut disebabkan adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk sebuah peradaban. Mereka memahami bahwa sebuah kekuasaan tidak akan kokoh tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan. Hal itu dapat ditunjukkan melalui antusias mereka dalam mencari ilmu penghargaan yang tinggi bagi para ulama. Para pencari ilmu tepat-tepat menuntut ilmu dan banyaknya perpustakaan yang dibuka. Salah satunya adalah Bait al-Hikmah. Metode pengajaran pada masa Daulah Abbasiyah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu lisan, hafalan, dan tulisan.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.